Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui tirai jendela, menciptakan pola-pola cahaya yang menari di lantai kayu rumah. Tasya, yang baru saja bangun, merasakan kehangatan sinar matahari di wajahnya. Namun, di balik keindahan pagi itu, ada rasa cemas yang menggelayuti hatinya. Hari ini adalah hari di mana suaminya, Ilham, akan berangkat tugas keluar kota selama beberapa hari. Tasya menghela napas, berusaha menenangkan diri. Dia tahu bahwa tugas Ilham adalah bagian dari pekerjaannya, dan dia selalu mendukung suaminya. Namun, perasaan kesepian mulai merayap masuk ke dalam pikirannya. Dia beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur, berusaha mengalihkan pikirannya dengan menyiapkan sarapan. Saat dia memotong sayuran untuk omelet, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Tasya menoleh dan melihat Ilham berdiri di ambang pintu, mengenakan seragam kerjanya. Senyumnya yang hangat membuat jantungnya berdebar. "Selamat pagi, sayang," sapa Ilham, mendekat dan mencium kening Tasya. "Selamat pagi," jawab Tasya, berusaha tersenyum meski hatinya terasa berat. Ilham melihat ke arah meja yang dipenuhi bahan makanan. "Wah, kamu masak omelet kesukaanku ya?" Tasya mengangguk. "Iya, aku ingin membuat sarapan spesial sebelum kamu pergi." Mereka duduk di meja makan, menikmati sarapan bersama. Suasana terasa hangat, meskipun ada kesedihan yang mengintai. Tasya berusaha mengalihkan perhatian Ilham dengan berbicara tentang rencana mereka setelah Ilham kembali. "Setelah kamu pulang, kita bisa pergi ke pantai, kan? Aku sudah lama ingin ke sana," ujar Tasya, berharap bisa mengalihkan perhatian Ilham dari tugasnya. Ilham tersenyum. "Tentu saja. Kita bisa berkemah di tepi pantai dan menikmati waktu bersama. Aku akan merindukanmu di sana." Tasya merasakan hangatnya pernyataan itu, tetapi hatinya tetap merasa berat. Dia tahu bahwa Ilham harus pergi, tetapi dia tidak bisa menahan rasa kesepian yang mulai menggerogoti pikirannya. Setelah sarapan, Ilham mulai bersiap-siap. Tasya membantu mengemas barang-barang yang dibutuhkan Ilham untuk perjalanan. Setiap kali dia melihat Ilham memasukkan barang ke dalam tas, rasa cemasnya semakin meningkat. "Sayang, kamu pasti akan baik-baik saja, kan?" tanya Tasya, berusaha terdengar ceria. Ilham menatapnya dengan lembut. "Tentu saja. Ini hanya beberapa hari. Aku akan segera kembali." Tasya mengangguk, tetapi dalam hati, dia merasa tidak yakin. Dia tidak bisa membayangkan rumah tanpa kehadiran Ilham. Setelah semua barang siap, Ilham memeriksa jam tangannya. "Aku harus berangkat sekarang. Jangan lupa untuk menjaga diri, ya?" Tasya merasa air mata menggenang di matanya. Dia berusaha menahan tangis, tetapi tidak bisa. "Aku akan merindukanmu," ucapnya dengan suara bergetar. Ilham mendekat dan memeluknya erat. "Aku juga akan merindukanmu, Tasya. Ingat, ini hanya sementara." Mereka berpelukan dalam keheningan, merasakan kehangatan satu sama lain. Tasya ingin waktu berhenti sejenak, agar dia bisa menikmati momen ini lebih lama. Namun, semua itu harus berakhir. Ilham melepaskan pelukannya dan menatap Tasya dengan penuh kasih. "Jaga diri baik-baik, ya? Aku akan meneleponmu setiap malam." Tasya mengangguk, berusaha tersenyum meski hatinya terasa hampa. "Iya, sayang. Selamat jalan." Ilham melangkah keluar, dan Tasya berdiri di ambang pintu, melihat suaminya pergi. Dia merasa seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Setelah mobil Ilham menghilang dari pandangannya, Tasya menutup pintu dan kembali ke dalam rumah. Suasana di dalam rumah terasa sepi dan sunyi. Tasya berjalan ke ruang tamu dan duduk di sofa. Dia melihat sekeliling, merasakan kehadiran Ilham di setiap sudut rumah. Kenangan-kenangan indah bersama suaminya mulai bermunculan dalam pikirannya. Dia teringat saat-saat mereka tertawa bersama, berbagi cerita, dan merencanakan masa depan. Semua itu terasa begitu jauh sekarang. Tasya menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu agar tidak merasa kesepian. Tasya mengambil ponselnya dan membuka aplikasi pesan. Dia mulai mengetik pesan untuk Ilham, memberitahunya bahwa dia baik-baik saja dan berharap suaminya selamat sampai tujuan. Setelah mengirim pesan, Tasya merasa sedikit lebih baik. Dia memutuskan untuk melakukan beberapa aktivitas yang menyenangkan.
Dia mulai merapikan rumah, membersihkan setiap sudut, dan menata ulang beberapa barang. Namun, meskipun dia sibuk, pikirannya terus melayang kepada Ilham. Dia merindukan suaminya, merindukan suara tawanya, dan merindukan pelukan hangatnya. Saat sore menjelang, Tasya merasa lelah. Dia duduk di teras, menikmati angin sepau-sepau yang berhembus. Dia melihat langit yang mulai berwarna oranye keemasan, menandakan bahwa hari akan segera berakhir. Tasya mengambil napas dalam-dalam, berusaha menikmati momen ini. Dia tahu bahwa dia harus kuat dan tidak membiarkan kesepian menguasainya. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap positif dan menunggu Ilham kembali. Malam tiba, dan Tasya merasa kesepian semakin menyelimuti hatinya. Dia menyalakan lampu dan memutuskan untuk menonton film. Namun, setiap kali dia melihat layar, pikirannya selalu kembali kepada Ilham. Dia merindukan suaminya, merindukan kehadirannya di sampingnya. Tasya merasa seolah ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Akhirnya, dia memutuskan untuk menghubungi Ilham. Dia menunggu dengan penuh harap, dan tak lama kemudian, ponselnya bergetar. "Sayang, aku sudah sampai. Bagaimana kabarmu?" Suara Ilham terdengar di ujung telepon. Tasya merasa lega mendengar suaranya. "Aku baik-baik saja. Hanya merasa sedikit kesepian," jawabnya jujur. Ilham tertawa lembut. "Jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Kita akan menghabiskan waktu bersama seperti biasa." Percakapan mereka berlanjut, dan Tasya merasa lebih baik. Dia tahu bahwa meskipun Ilham jauh, cinta mereka tetap mengikat. Setelah menutup telepon, Tasya merasa sedikit lebih tenang. Dia berbaring di tempat tidur, memikirkan semua kenangan indah yang telah mereka lalui. Dia tahu bahwa cinta mereka akan selalu ada, meskipun jarak memisahkan mereka untuk sementara waktu. Dengan pikiran itu, Tasya menutup matanya, berharap bisa tidur nyenyak dan menunggu hari-hari yang lebih baik saat Ilham kembali ke sisinya. Bagian pertama ini menggambarkan perasaan Tasya saat suaminya pergi, menciptakan suasana emosional yang mendalam dan intim. Jika Anda ingin melanjutkan ke bagian berikutnya atau ada hal lain yang ingin ditambahkan, silakan beritahu. Hari-hari berlalu dengan lambat setelah kepergian Ilham. Tasya berusaha mengisi waktu dengan berbagai aktivitas. Tetapi setiap kali dia melihat tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi bersama, rasa rindu itu kembali menghantui. Suasana rumah yang biasanya hangat kini terasa sepi dan sunyi. Suatu sore, saat Tasya sedang duduk di teras, dia mendapat ide untuk mengundang Ilham, kakaknya, untuk menghabiskan waktu bersamanya. Dia merasa butuh teman untuk mengalihkan pikirannya dari kesepian. Dengan semangat baru, Tasya mengirim pesan kepada Ilham. "Hei, Ilham, apa kamu bisa datang ke rumah malam ini? Aku merasa kesepian dan butuh teman," tulisnya. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. "Tentu, Tasya. Aku akan datang. Kita bisa nonton film dan masak bersama," balas Ilham. Tasya merasa senang mendengar balasan itu. Dia segera bergegas ke dapur, merencanakan menu sederhana untuk malam itu. Dia ingin membuat suasana yang hangat dan menyenangkan, seperti saat-saat mereka menghabiskan waktu bersama di masa lalu. Ketika malam tiba, Tasya sudah siap dengan hidangan yang telah disiapkannya. Dia menyiapkan popcorn, camilan, dan beberapa minuman segar. Suasana di dalam rumah terasa lebih hidup dengan aroma masakan yang menggoda. Tak lama kemudian, suara ketukan di pintu terdengar. Tasya bergegas membukakan pintu dan melihat Ilham berdiri di sana dengan senyum lebar. "Hai, Tasya. Apa kabar?" "Baik, sekarang setelah kamu datang," jawab Tasya, merasa senang melihat wajah kakaknya. Mereka saling berpelukan, dan Tasya merasakan kehangatan yang sudah lama tidak dia rasakan. Ilham masuk ke dalam rumah dan melihat sekeliling. "Wah, kamu sudah menyiapkan semuanya. Ini luar biasa." Tasya tersenyum, "Aku hanya ingin membuat malam ini spesial." Mereka mulai memasak bersama, berbagi tawa dan cerita. Ilham membantu Tasya memotong sayuran dan menyiapkan bahan-bahan. Setiap kali tangan mereka bersentuhan, Tasya merasakan getaran yang tidak biasa. Dia berusaha mengabaikannya, tetapi perasaan itu terus mengganggu pikirannya. Setelah selesai memasak, mereka duduk di meja makan dan menikmati hidangan yang telah mereka buat. Suasana terasa hangat dan akrab,
Seperti saat-saat mereka menghabiskan waktu bersama di masa kecil. Ini enak sekali. Tasya, kamu memang jago masak. Puji Ilham, membuat Tasya tersenyum bangga. Terima kasih. Aku belajar dari yang terbaik. Jawabnya, mengingat kenangan masa lalu saat mereka memasak bersama di dapur. Setelah makan, mereka memutuskan untuk menonton film. Tasya memilih film komedi yang ringan, berharap bisa membuat suasana semakin ceria. Mereka duduk di sofa, bersebelahan, dan mulai menonton. Selama film berlangsung, Tasya merasa lebih santai. Tawa dan canda mereka mengisi ruangan, mengusir kesepian yang sempat menyelimuti hatinya. Namun, saat film mencapai momen-momen lucu, Tasya merasakan kedekatan yang semakin dalam dengan Ilham. Di tengah film, saat salah satu adegan lucu terjadi, Tasya tidak bisa menahan tawa. Dia menoleh ke arah Ilham, dan dalam sekejap, mata mereka bertemu. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan itu, seolah-olah mereka berdua merasakan ketegangan yang tidak terucapkan. Tasya merasa jantungnya berdebar. Dia berusaha mengalihkan perhatian dengan kembali menonton film, tetapi perasaan itu terus mengganggu pikirannya. Dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Setelah film selesai, mereka berdua duduk dalam keheningan sejenak. Tasya merasa canggung, tetapi Ilham memecah keheningan dengan senyuman. Kamu tahu, aku sangat senang bisa menghabiskan waktu bersamamu. Ini membuatku merasa lebih baik. Tasya mengangguk. Aku juga. Rasanya seperti kita kembali ke masa lalu. Ilham tersenyum. Tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Tasya merasa bergetar. Kamu tahu, aku selalu mengagumi keteguhanmu. Meskipun Ilham jauh, kamu tetap kuat. Tasya merasa hangat mendengar pujian itu. Aku hanya berusaha untuk tidak merasa kesepian. Tapi, jujur saja, aku merindukan Ilham. Ilham menatapnya dengan lembut. Aku juga merindukanmu. Kita sudah melalui banyak hal bersama, dan aku tidak ingin kehilangan momen-momen seperti ini. Mereka saling menatap, dan Tasya merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu terasa terjebak di tenggorokannya. Akhirnya, Ilham memecah keheningan. Tasya, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Sejak kecil, kita selalu dekat, tetapi sekarang aku merasakan sesuatu yang berbeda. Tasya terkejut mendengar pernyataan itu. Dia merasa jantungnya berdebar kencang. Aku juga merasakannya. Ilham. Tapi kita tidak bisa. Ilham mengangguk, tetapi ada kerinduan dalam tatapannya. Aku tahu, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Kita sudah terlalu dekat untuk mengabaikannya. Tasya merasa bingung. Dia ingin merasakan kedekatan itu, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Kita harus berbicara tentang ini. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini mengganggu hubungan kita. Ilham mengangguk, dan mereka berdua terdiam sejenak, merenungkan apa yang baru saja mereka bicarakan. Tasya merasa campur aduk, tetapi di sisi lain, dia juga merasa lega bisa berbagi perasaannya dengan Ilham. Malam semakin larut, dan Tasya merasa lelah. Dia mengajak Ilham untuk beristirahat. Mungkin kita bisa melanjutkan pembicaraan ini besok. Sekarang, aku butuh tidur. Ilham mengangguk. Baiklah. Terima kasih sudah mengundangku. Tasya, ini adalah malam yang sangat berarti. Tasya tersenyum, merasa hangat di dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun ada ketegangan yang tidak terucapkan, mereka telah mengambil langkah pertama untuk memahami perasaan masing-masing. Setelah Ilham pergi, Tasya berbaring di tempat tidurnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah perasaan ini akan membawa mereka. Dengan pikiran itu, Tasya menutup matanya, berharap untuk menemukan jawaban dalam mimpinya. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia siap untuk menghadapinya. Bagian kedua ini menggambarkan kedekatan yang berkembang antara Tasya dan Ilham, serta ketegangan emosional yang muncul di antara mereka. Jika Anda ingin melanjutkan ke bagian berikutnya atau ada hal lain yang ingin ditambahkan, silakan beritahu. Pagi itu, Tasya terbangun dengan perasaan campur aduk.
Mimpinya semalam dipenuhi dengan bayangan Ilham dan percakapan yang belum selesai. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang harus dia lakukan, tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Setelah berusaha menenangkan pikirannya, Tasya memutuskan untuk mempersiapkan sarapan. Dia menghabiskan waktu di dapur, membuat pankek dan menyeduh kopi. Aroma makanan yang menggoda memenuhi rumah, dan Tasya berharap bisa mengalihkan pikirannya dari perasaan yang membingungkan. Namun, saat dia duduk di meja makan, ingatan tentang Ilham dan percakapan mereka semalam kembali menghantui pikirannya. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Tasya melihat pesan dari Ilham. "Selamat pagi, Tasya. Apa kamu sudah sarapan? Aku ingin datang dan menghabiskan waktu bersamamu lagi." Tasya merasa senang mendengar kabar itu. "Selamat pagi. Aku sudah menyiapkan sarapan. Datanglah." "Ya," balasnya. Setelah beberapa saat, Ilham tiba di rumah. Tasya membuka pintu dan melihat Ilham tersenyum lebar, membawa sebuket bunga. "Untukmu," katanya sambil menyerahkan bunga itu. Tasya merasa terharu. "Terima kasih, Ilham. Ini sangat indah." Mereka duduk di meja makan dan menikmati sarapan bersama. Suasana terasa lebih ceria, tetapi di dalam hati Tasya, ada ketegangan yang belum terpecahkan. Setelah sarapan, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di taman terdekat. Tasya merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Ilham, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus membicarakan perasaan yang telah muncul di antara mereka. Saat berjalan di taman, mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal, tetapi Tasya merasa ada yang mengganjal. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk mengungkapkan apa yang ada di hatinya. "Ilham," Tasya memulai, "tentang kemarin, aku merasa kita perlu membicarakannya." Ilham menatapnya dengan serius. "Aku juga berpikir begitu. Aku tidak ingin kita mengabaikan perasaan ini." Mereka berhenti di sebuah bangku taman, dan Tasya merasakan jantungnya berdebar. "Aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Sejak kamu datang kemarin, aku merasa lebih hidup. Tapi aku juga bingung." Ilham mengangguk. "Aku merasakan hal yang sama. Kita sudah dekat sejak kecil, tetapi sekarang aku merasa ada ikatan yang lebih dalam. Aku tidak ingin merusak hubungan kita, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini." Tasya menatap Ilham, merasakan ketulusan dalam matanya. "Aku juga tidak ingin merusak hubungan kita, tapi aku merasa kita harus jujur satu sama lain." Ilham menghela napas. "Kita bisa mencoba untuk memahami perasaan ini. Mungkin kita bisa memberi diri kita waktu untuk melihat kemana arah ini." Tasya merasa lega mendengar kata-kata Ilham. "Aku setuju. Kita bisa menjelajahi perasaan ini tanpa terburu-buru." Mereka berdua saling tersenyum, dan Tasya merasa beban di hatinya mulai terangkat. Mereka melanjutkan percakapan, membahas harapan dan impian masing-masing. Suasana di taman terasa hangat, dan Tasya merasa lebih dekat dengan Ilham daripada sebelumnya. Setelah beberapa jam berbincang, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Tasya merasa senang dan bersemangat. Dia tahu bahwa mereka telah mengambil langkah penting dalam hubungan mereka. Sesampainya di rumah, Tasya dan Ilham duduk di teras, menikmati angin sore yang sejuk. Mereka berbagi cerita tentang masa kecil mereka, mengenang kenangan indah yang telah mereka lalui bersama. "Ingatan tentang kita bermain di halaman belakang selalu membuatku tersenyum," kata Ilham, tertawa. "Kita selalu berusaha membuat satu sama lain tertawa." Tasya mengangguk. "Ya, dan kita selalu saling mendukung. Aku merasa beruntung bisa memiliki kamu dalam hidupku." Ilham menatapnya dengan lembut. "Aku juga merasa beruntung. Kita sudah melalui banyak hal bersama, dan aku tidak ingin kehilangan momen-momen seperti ini." Malam mulai menjelang, dan Tasya merasa suasana semakin intim. Dia merasakan ketegangan yang sama seperti malam sebelumnya. Tetapi kali ini, dia merasa lebih siap untuk menghadapinya. "Ilham," Tasya memulai, "aku ingin kita bisa lebih terbuka satu sama lain. Aku ingin tahu apa yang kamu rasakan." Ilham mengangguk. "Aku juga ingin kita saling jujur. Aku tidak ingin ada rahasia di antara kita." Mereka saling menatap, dan Tasya merasakan jantungnya berdebar. "Aku merasa kita bisa menjadi lebih dari sekadar saudara. Aku ingin menjelajahi perasaan ini, tetapi aku juga ingin melakukannya dengan hati-hati." Ilham tersenyum. "Aku setuju.
Kita bisa melakukannya perlahan-lahan. Kita tidak perlu terburu-buru. Tasya merasa lega mendengar kata-kata Ilham. Dia tahu bahwa mereka telah mengambil langkah penting dalam hubungan mereka. Mereka berdua sepakat untuk saling mendukung dan menjaga komunikasi terbuka. Malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa. Tasya merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Dia tahu bahwa meskipun ada ketegangan yang tidak terucapkan, mereka telah menemukan cara untuk saling memahami. Saat Ilham bersiap untuk pulang, Tasya merasa sedikit berat hati. Terima kasih sudah menghabiskan waktu bersamaku, Ilham. Ini adalah malam yang sangat berarti. Ilham tersenyum. Aku juga merasa begitu. Kita akan terus berbicara tentang ini, kan? Ya, tentu saja. Aku ingin kita tetap dekat, jawab Tasya, merasakan harapan baru dalam hatinya. Setelah Ilham pergi, Tasya berbaring di tempat tidurnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Dia merasa bersemangat dan penuh harapan. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia siap untuk menghadapinya. Dengan pikiran itu, Tasya menutup matanya, berharap untuk menemukan kebahagiaan dan cinta yang telah lama dia cari. Dia tahu bahwa meskipun ada tantangan di depan, mereka akan menghadapinya bersama. Hari-hari berikutnya, Tasya dan Ilham terus berkomunikasi, saling mendukung dan berbagi perasaan. Mereka menjelajahi hubungan mereka dengan hati-hati, tetapi penuh semangat. Tasya merasa beruntung bisa memiliki Ilham di sampingnya, dan dia tahu bahwa cinta mereka akan terus tumbuh seiring waktu. Dengan setiap momen yang mereka habiskan bersama, Tasya semakin yakin bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang istimewa. Dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka, tetapi satu hal yang pasti, mereka akan selalu saling mendukung, tidak peduli apapun yang terjadi.